Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Sungai, rawa, danau, pantai, bahkan hingga gubahan lumpur. Hampir semua spot yang jadi sumber air, tempat mengalirnya air, dan tempat berkumpulnya air merupakan rumah bagi para buaya. Siapa yang tidak kenal dengan buaya? Reptil yang mendedikasikan hidupnya sebagai penghuni perairan. Ketika saudaranya menyebar di daratan, buaya tetap berada di sekitar perairan. Mereka adalah bahaya nyata dimanapun mereka berada. Dan seperti itulah keadaan yang sebenarnya. Buaya adalah pemangsa yang selalu menyebabkan ketakutan bagi siapapun yang mendekati, memasuki, atau bahkan sekedar menyeberangi perairan. Di Amerika Selatan ada beberapa jenis buaya. Yang terkenal adalah kaiman dan aligator. Keduanya anggota keluarga buaya dengan sedikit perbedaan. Perbedaan kecil yang tidak mengubah apapun dari rekam jejak buaya. Keberadaan jaguar dan anaconda sebenarnya lumayan berpengaruh terhadap kaiman. Beberapa kali, kedua pesaingnya itu berubah jadi pemangsa yang berhasil mengalahkan dan memangsa kaiman. Tapi tetap saja, kaiman dan aligator punya kelasnya sendiri sebagai hewan yang menyebabkan perairan jadi mengerikan. Mereka bisa memburu berbagai jenis mangsa. Bahkan, jaguar dan anaconda yang kadang memangsanya juga pernah dimangsa oleh kaiman. Menunjukkan betapa mereka adalah sosok yang harus diperhitungkan. Bergeser ke utara, buaya dan aligator mendiami perairan di Amerika Utara. Mereka bahkan bisa beradaptasi dengan cuaca ekstrim yang ada di sekitarnya. Ketika air membeku dan berubah jadi es, mereka bisa bertahan dengan membekukan tubuhnya sendiri. Aligator punya penampilan yang mirip dengan buaya, tapi mulutnya lebih lebar. Mereka begitu berbahaya dan berkali-kali melakukan serangan yang mengerikan, di mana ketika mangsanya sampai tertangkap, maka peluangnya untuk selamat hanya beberapa persen saja. Sayangnya, kita akan menemukan kenyataan bahwa momen perburuan aligator tidak terlalu banyak. Entah karena mereka jarang berburu, entah karena mangsanya yang jarang mendekat, atau karena minimnya dokumentasi yang ada. Normalnya, kita akan menyaksikan aligator yang tengah memakan kura-kura, atau bahkan beberapa ikan yang berukuran besar. Di Asia, ada beberapa buaya yang bisa dibilang unik dan berbeda. Sebut saja gavial atau gharial. Mereka adalah buaya dengan tubuh ramping memanjang. Ada ciri unik di bagian ujung mulutnya. Gavial adalah buaya yang biasanya memburu ikan. Dengan moncongnya itu, seakan sudah didesain untuk memburu ikan. Dari beberapa jenis buaya yang sudah dibahas, sepertinya tidak terlalu menampakkan bahaya bagi hewan besar yang ada di sekitarnya maupun bagi manusia. Mungkin karena habitatnya yang jauh dari manusia, atau mereka sudah hidup dengan nyaman tanpa harus berurusan dengan manusia. Beda ceritanya jika kita menengok buaya terbesar yang jadi bahaya mengerikan bagi banyak hewan atau bahkan bagi manusia. Mereka adalah buaya muara atau saltwater crocodile. Dikatakan sebagai jenis buaya terbesar. Habitatnya di sekitar Asia dan Australia, dan Indonesia jadi salah satu wilayah yang dihuni oleh buaya muara. Mereka adalah bahaya nyata, bukan hanya karena ukuran serta kekuatannya, tapi juga karena persebaran habitatnya. Jika buaya lain biasanya menghuni sungai atau danau, buaya muara punya persebaran yang lumayan berbeda. Mereka bisa ditemukan di pantai dan bahkan memasuki lautan dangkal. Ada banyak momen yang menunjukkan betapa mengerikannya buaya yang satu ini. Mereka sering berinteraksi dengan penghuni lautan. Bahkan sekelas hiu saja kadang bertarung dengan buaya. Belum lagi jika kita membahas berbagai serangan yang dilakukan kepada manusia. Buaya muara adalah sosok berbahaya yang seakan menambah luas jajahan keluarga buaya. Bukan hanya di perairan tawar, bahkan di sekitar pantai yang sebenarnya sudah berbahaya karena hiu dan penghuni lautan. Malah ditambah dengan adanya buaya berukuran besar. Dan puncak pertunjukan bagi para buaya adalah kawasan Afrika. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa buaya di Afrika jadi sosok yang seakan paling berbahaya di sepanjang perairan Afrika. Khususnya di sekitar sungai yang jadi magnet bagi hewan darat yang ada di sekitarnya. Dengan banyaknya buaya yang ada dan melimpahnya mangsa, pertunjukan di sekitar sungai bagaikan pembuktian bagi para buaya. Kuda Nil mungkin saja lebih berbahaya daripada buaya, tapi mereka bukan pemangsa.
Jika moodnya sedang bagus, kuda Nil tidak peduli dan seakan acuh dengan hewan di sekitarnya, atau bahkan manusia yang coba mendekatinya. Kuda Nil jadi berbahaya hanya ketika merasa terusik. Sementara buaya, mereka pemangsa, dan insting puas menuntunnya jadi sosok yang selalu menebar bahaya bagi para hewan yang memasuki wilayah kekuasaannya. Kawasan Afrika punya cuaca yang panas, memaksa hewan di daratan harus mendekati sumber air guna mengobati dahaganya, atau bahkan harus menyejukkan dirinya dengan berendam. Dan sungai jadi magnet yang paling kuat untuk menarik hewan-hewan supaya mendekati sungai. Dalam kondisi haus, mereka berjejer di tepi sungai, meminum air dan mengobati dahaganya. Dan ketika lengah, berbagai serangan dari dalam air datang bertubi-tubi, silih berganti. Tidak peduli siapapun yang ada dalam jarak jangkauan. Entah sekedar antelop yang berukuran kecil, ataupun yang berukuran besar. Mereka bisa jadi sasaran bagi para buaya di dalam air. Dan itu adalah bahaya nyata yang susah dihindari. Bahkan beberapa hewan berukuran besar yang bisa saja menang jika harus bertarung melawan buaya, ternyata tidak berdaya menghadapi serangan buaya yang tidak terduga. Seperti memakan buah si malakama. Di satu sisi, mereka sadar akan bahaya yang ada dari dalam air. Dan di sisi lain, mereka harus bertaruh dengan bahaya yang ada demi bisa mengobati dahaganya. Jika kita perhatikan, sebenarnya hewan-hewan yang coba minum di tepi sungai sudah mengetahui keberadaan buaya. Tapi mau gimana lagi, toh mereka butuh minum. Daripada mati kehausan, mereka memilih untuk mencoba peruntungannya. Buaya sendiri punya trik yang susah dihadapi oleh mangsanya. Mereka bisa melakukan pergerakan yang senyap, berenang dari dalam air, bergerak perlahan di permukaan air. Dan tanpa disadari mangsanya, buaya bisa menyelinap di depan mangsanya yang seakan terlena dengan segarnya air yang mereka minum. Saat itulah buaya menerkam, melakukan gigitan kuat, menahan mangsanya, menariknya ke dalam air, dan pesta besar dimulai. Dengan putaran kematian yang dilakukan, buaya berhasil memotong tubuh mangsanya hingga jadi bagian yang bisa ditelan. Hewan-hewan itu tahu akan bahaya, tapi mereka tetap saja kembali memaksakan keberuntungannya, hanya berharap semoga tidak jadi sasaran buaya. Sebagian harapan itu dikabulkan dan mereka selamat. Tapi sebagian yang lain mendapat harapan kosong karena harus jadi sasaran buaya. Tak berhenti sampai di situ saja. Buaya tidak hanya menunggu hewan-hewan yang minum. Sebagian dari mereka harus memasuki air dan berenang menyeberangi sungai. Dan mungkin saja itu adalah saat-saat terpuruk bagi mereka jika harus bertemu buaya yang ada di dalam air. Beberapa hewan darat punya kemampuan hebat ketika berenang. Macan tutul nggak usah dihitung. Mereka berhasil menyeberangi sungai yang dalam dengan arus yang deras. Tapi apalah daya mereka jika harus menghadapi penguasa sungai. Bahaya nyata yang seakan tidak ada tandingannya. Ketika mereka harus mempertahankan tubuhnya agar tidak tenggelam dan terbawa arus, buaya menghadangnya, menyerang di dalam air. Dan rasanya hanya keajaiban saja yang bisa menyelamatkan mereka jika sudah diserang buaya di dalam air. Dengan berbagai bukti yang ada, rasanya tidak berlebihan jika buaya jadi bahaya yang tidak ada tandingannya. Setidaknya di beberapa sudut perairan di mana mereka berada. Sosok yang selalu memunculkan perasaan was-was bagi siapa saja yang memasuki perairan.